Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi, materi tema 7, subtema 3, kelas 3 SD. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita inginkan dan kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang, sehingga kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan atau pesan antar manusia. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi langsung adalah komunikasi yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung. Sedangkan komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media lain sebagai alat komunikasi. Seiring berkembangnya zaman, alat komunikasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Macam-macam alat komunikasi tradisional. 1. Asap. 2. Kentungan. 3. Lonceng. 4. Burung merpati. 5. Daun lontar dan prasasti. 6. Surat. 7. Telegraf. Asap. Dahulu, suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Saat tersesat di hutan, salah satu hal yang paling efektif digunakan adalah asap. Dengan mengumpul asap secara terstruktur, orang yang melihat kepulan asap yang dibuat akan mengerti bahwa kepulan asap yang dihasilkan adalah sebuah pesan meminta pertolongan. Kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Kentungan sampai sekarang ini masih cukup sering digunakan saat pos ronda atau membangunkan sahur. Lonceng. Lonceng adalah alat komunikasi yang sering dibunyikan di sekolah. Alat tersebut biasanya digunakan untuk menandai bahwa jam sekolah telah mulai, istirahat, dan waktu pulang sekolah. Burung merpati. Burung merpati biasanya digunakan untuk mengirimkan surat dari satu tempat ke tempat lainnya. Maka ada istilah merpati pos. Tentunya burung tersebut telah dilatih sedemikian rupa sebelumnya sehingga pesan bisa sampai tepat sasaran. Daun lontar dan prasasti. Pada zaman dahulu, orang berkomunikasi dengan tulisan menggunakan media daun lontar dan prasasti atau batu yang diukir. Karena pada saat itu belum ditemukan kertas sebagai media tulis. Surat. Surat digunakan untuk mengirim kabar atau informasi kepada kerabat jauh. Surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Telegraf. Telegraf merupakan alat komunikasi tradisional yang menggunakan listrik dalam pengoperasiannya. Di dalamnya terdapat kabel tembaga yang berfungsi untuk menyampaikan dan menerima sinyal jarak jauh. Pesan yang diberikan merupakan kode Morse, tetapi setelah pesan sampai di operator tujuan, operator akan menerjemahkan menjadi sebuah tulisan. Macam-macam alat komunikasi modern. Radio, faksimile, koran, televisi, telepon, telepon genggam, internet, dan media sosial.
Radio. Radio adalah alat komunikasi yang dapat menerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Dulunya, radio digunakan oleh rakyat Indonesia dalam menghadapi perang, sebagai tanda penyerangan bahkan simbol adanya bahaya di tempat tertentu. Sampai saat ini, radio masih digunakan oleh orang-orang khususnya untuk mendengarkan program musik. Faksimile. Faksimile dikenal pula dengan sebutan mesin fax, merupakan alat komunikasi yang dapat mengirimkan pesan dalam bentuk kertas yang akan langsung sampai ke tujuan yang diinginkan. Koran. Koran adalah alat komunikasi yang berfungsi untuk menyebarkan berita kepada masyarakat mengenai hal-hal yang terjadi di suatu wilayah atau negara. Koran juga dapat digunakan untuk pemasangan iklan dan lowongan pekerjaan. Televisi. Televisi adalah alat komunikasi yang dapat menyampaikan berbagai informasi dalam bentuk audio visual. Telepon. Telepon pertama kali ditemukan pada tahun 1800-an oleh Alexander Graham Bell. Telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara antara dua orang yang berjauhan. Telepon genggam. Telepon genggam atau yang biasa dikenal dengan sebutan handphone merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari telepon kabel. Pada mulanya, telepon genggam hanya dapat melakukan panggilan suara dan mengirim pesan singkat. Namun, seiring berkembangnya zaman, telepon genggam memiliki berbagai fitur yang canggih. Salah satunya dapat melakukan panggilan video. Dengan adanya telepon genggam, kita dapat berkomunikasi di mana saja dan kapan saja. Internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global yang memungkinkan kita bisa berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia. Media sosial. Media sosial adalah alat komunikasi yang saat ini paling sering digunakan. Media sosial adalah aplikasi penyampai pesan yang dapat diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Contoh media sosial yaitu WhatsApp, Facebook, Messenger, Telegram, dan sebagainya. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan yang dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus, yaitu pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Dan untuk anak-anak, perlu pendampingan orang tua dalam menggunakan media sosial ya. Manfaat perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan akses informasi di seluruh dunia, mempersingkat waktu dan menghemat biaya, terciptanya beragam alat komunikasi yang canggih. Demikian video pembelajaran tentang perkembangan teknologi komunikasi. Semoga bermanfaat ya. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye!